yang ngedeketin, misalnya dia udah punya pacar, terus ada yang Mhm. ngedeketin, itu ada satu kepribadian yang, "Ya udah sini deket aja selagi pacar gua nggak tahu," gitu kan, ada yang kayak gitu. Waduh. Cuma ada lagi yang satu, ada yang ngebatasin kayak dia udah bener-bener, apa, stuck di pasangannya dan dia nggak mau ada siapa pun yang ganggu, itu juga ada. Tapi ya aku nggak berusaha untuk nggak nge-judging ya, Iya. walaupun memang dia tadi aku sempat bilang waduh ya. Halo Halo Saners, Saners, kembali lagi di channel Bangku Remaja remaja. bersama aku Fadia dan sekarang aku lagi ditemenin sama Kak Ari Halo ya. halo. Nah, di sini aku mau bacain ada chat masuk nih dari pembaca kita. Nah, sekarang aku bakal bacain pertanyaannya yang mungkin kita bisa bantu jawab ya Saners ya. Nah, pertanyaannya itu kayak gini. Saya pernah ditolak. Kata-katanya sebagai berikut. Aku sangat menghargai perasaan kakak sendiri. Menurutku kita cocok berteman. Aku Wah, harap kita tetap baik-baik saja seperti awal kenal dulu. Lagian aku udah punya pacar, nggak enak kan sama dianya. Aku tahu itu ditolak Kak secara halus, tapi waktu ngobrol pacarnya disebut kakakku. Wah, mmm, pacarnya disebut kakakku. Nah, gimana tuh Kak? berarti Kakak ada ada nggak? 2 kemungkinan nggak sih? Iya nih kayaknya nih. Kalau aku nangkapnya nih ya, mungkin, ya mungkin dia punya pacar tapi dia, nggak mau memperkenalkan ya anggap aja aku menganggap yang kirim chat ini cowok ya, nembak si cewek. Nah, cewek ini ternyata, udah punya pacar tapi dia tidak memperkenalkan, pacarnya ini sebagai pacar tapi sebagai kakak aja, Mhm. gitu. Kalau Kalau ya menurut dia. Kalau yang aku tangkep itu antara dia bohong atau gimana ya, karena tapi waktu ngobrol pacarnya disebut kakakku, aku nggak tahu ininya gimana, kayak dia sebenarnya punya pacar atau enggak, aku nggak tahu, tapi sebenarnya tapi waktu di ngobrol pacarnya disebut kakakku, Atau dia punya kakak dianggap jadi, pura-pura jadi pacar? bisa jadi. Ah, red flag Kakak ada nggak tuh nih. pengalaman, Kak? Ada nggak, Kak, kayak gitu, Kak? Nembak pacar, apa, nembak cewek, Mmm? mmm, keberhasilannya lumayan tinggi ya, jarang gitu ditolak, sorry. Tapi gini sih, kalau aku ngelihatnya, ketemu lebih ke arah pengalaman ketemu cewek red flag gitu. Oh, refleksnya Red gimana flag-nya tuh? tuh, kan biasanya yang red flag cowok ya teman-teman ya. Iya. Nah, cewek red flag itu kalau dalam perspektifku dan juga beberapa cowok lain itu adalah, dia itu sebenarnya udah punya pacar gitu loh. Mhm. Tapi dia tuh, entah mungkin kita, announce, "Oh ya aku udah punya pacar," atau, "Ini pacarku," sehingga seolah-olah dia tuh, single gitu Mhm. ya. Ketika ada cowok deket sama dia, dia tuh kayak tidak kasih boundaries juga Mhm. gitu. Dan akhirnya kan mungkin kayak si pembaca kita nih, dia nembak gitu loh. Iya. Kalau misalkan seseorang, declare dirinya udah punya pacar atau ya okelah dia nggak declare tapi dia, punya boundaries yang kuat gitu, dia, eee, tahu nih batasannya ketika, berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Jadinya si cowok ini mungkin tidak akan kayak sampai nembak nggak sih? Iya, heeh. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kita udah punya pacar, kemungkinan untuk orang mendekati itu 10% dari 100% itu, Kak. Kecuali kalau emang niat nikung Iya ya. iya, betul. Kalau emang kita udah tahu kita udah punya pacar dan kemungkinan orang lain buat ngedeketin itu sedikit. Kecuali emang apa, orang lain itu nggak tahu kita punya pacar atau enggak, maksudnya nggak di-publik ke orang-orang, itu pasti banyak banget yang deket atau yang kayak, nembak buat jadi pacar gitu. Tapi ada kecenderungan nggak sih kalau cewek itu emang, eee, malas untuk announce gitu, "Oh ya ini pasanganku," gitu? Mmm, aku kurang tahu, kalau misalnya aku sih, aku jujur aku cewek yang nge-publik pasangan aku sendiri. Aku selalu Oh. nge-publik kalau aku tuh udah punya pasangan, aku orangnya kayak gitu sih. Tapi banyak juga cewek yang kayak temen aku juga nggak, apa ya, kalau dia udah punya pasangan tuh nggak dikasih tahu ke publik juga, banyak juga yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan, cewek itu punya kesadaran nggak sih kalau, "Oh iya nih aku, mungkin aku nggak publish nih, Mhm, aku punya, pasangan," gitu. Tapi, rata-rata cewek itu punya kesadaran nggak sih, "Kok kelihatannya cowok ini lagi ngedeketin aku ya?" ada pasti Ada ada ya? pasti, Kak. Iya. Kalau kalau cewek yang pada umumnya kebanyakan tuh bakal, ya udah ngebiarin aja gitu, si cowok ini melakukan pendekatan atau Mhm. ya udah kasih batasan, "Stop deh sampai di sini aja," gitu.
ada 2 tipe cewek sih, Kak. Kalau misalnya ada yang ngedeketin, misalnya dia udah berpacar, terus ada yang Mhm. ngedeketin, itu ada satu kepribadian yang, "Ya udah sini deket aja selagi pacar gua nggak tahu," gitu kan, ada yang kayak gitu. Aduh. Cuma ada lagi yang satu, ada yang ngebatasin kayak dia udah bener-bener, apa, stuck di pasangannya dan dia nggak mau ada siapa pun yang ganggu, itu juga ada. Tapi ya aku nggak berusaha untuk nggak nge-judging ya. Iya, Walaupun memang dia tadi aku sempat bilang waduh ya. Tapi, tiap pilihan itu kan ada konsekuensinya iya, ya. heeh, Misalkan lah, konsekuensi ketika si cewek ini ngasih batasan, "Oh ya aku udah punya pacar, stop sampai mhm, di sini aja," gitu, jangan jangan lebih gitu. Itu kan konsekuensinya ya udah dia, bakal berfokus sama, apa yang sudah ada iya, gitu heeh, dan, tidak apa ya, menutup peluang-peluang yang lain. Siapa mhm tahu mhm, cowoknya ini kaya banget iya, atau heeh, punya talenta jadi artis atau mhm jadi orang kaya gitu, apapun lah itu ya. mhm, Konsekuensinya kan, menutup satu peluang lain, entah apapun peluangnya itu apa ya, bagus atau enggak iya, gitu. heeh. Nah, kalau konsekuensi ketika membiarkan cowok lain mendekat itu apa? Kalau misalnya kita deket cowok, terus ada yang mendekat, itu konsekuensinya tuh kayak lebih ke arah seleksi gak sih di saat misalnya kita punya pasangan, terus pasangan kita lagi nggak bisa, wah ada yang ini nih gitu, dia balik ke sini, nanti kalau misalnya yang ini lagi nggak bisa, balik lagi ke sini. Tuh banyak Kak yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Nah, terus ini kan jadi ceritanya, pembaca kita ini nge-chat gitu, Mhm, ternyata dia ditolak nih sama iya, cewek yang mungkin mhm seperti itu tuh. Ya mhm, aku, sorry to say mungkin aku, melabelkan ceweknya ini cewek red flag gitu. iya, Nah, berarti cowoknya ini dapat dihitung antara mungkin dia korban, mhm, karena ceweknya ini menutup-nutupi atau mungkin korban karena dia sendiri polos gitu ya? iya, heeh, Oke. Kalau misalkan iya, ketemu temen kayak gitu dari, kamu sendiri gimana Fadia? cuman kayak gimana tuh Kak? Temen yang ya si cowok ini jadi korban karena entah kepolosan atau mungkin, dia ini apa ya, dia jadi pelarian aja dari cewek red flag itu gimana menurut? Menurut aku tipenya yang kayak biarin aja, ya, dibiarin aja, nggak usah direspon dan lain-lain. Iya seharusnya sih ya semoga ya, kayak gini kan pengalaman apa ya, pengalaman, baik dari si pembaca ini mengalami Mhm sendiri atau mungkin teman-teman yang lagi nonton ini bisa belajar dari pengalaman mhm. pembaca kita yang ternyata, deketin cewek red flag itu kan jadi pembelajaran, oh iya ya aku mungkin harus lebih, apa ya, lebih selektif gitu, lebih Iya lebih tajam gitu ketika iya proses PDKT iya, heeh, sehingga, mmm nggak terlalu gampang baper 100% gitu. Kan kan konon katanya cowok itu kan apa ya, pas waktu awal-awal PDKT kan iya manis banget, manis banget, baper banget gitu mhm, kan dia gitu. Ya jangan sampai sih iya gitu. jangan sampai PDKT-nya bentar banget itu jangan. Kalau Mhm aku mhm. saranin itu kalau misalnya lagi PDKT jangan sebentar, jangan cuma seminggu dan lain jangan, kalau udah Oh ngalamin, oh oh daripada dia. jangan, pokoknya Iya jangan. iya iya. Harus tahu dulu sikapnya kayak gimana dan yang lain baru kalau udah Mhm. Jadi buat pembaca kita sih kalau saran dari aku sih ya, ya udahlah, dinikmati aja masa sedihnya. Mungkin si cewek red flag itu lebih baik dijauhin aja ya. Ya terserah sih, kamu mau berteman terserah gitu atau mungkin, mau menjauhi itu mungkin jauh lebih bagus tapi ya, mhm, jangan apa sih, jangan terlalu berharap lah ya, iya, jangan pernah cewek berharap, cewek single banyak ya Fadia ya? iya banyak, Mhm, banyak. contohnya aku, Oke. astagfirullah. Nah ini gitu sih tetap semangat buat teman-teman yang mungkin lagi single, lagi cari pasangan gitu atau mungkin lagi, berusaha untuk bangkit gitu termasuk Fadia gitu semangat ya, Ya, semangat terus. mhm. Jangan pernah stuck di hubungan percintaan itu jangan. Kan hidup itu banyak ya. Iya, Oke, perjalanan hidup itu masih banyak banget, guys. betul. Nah, Kak, kalau misalnya, ada sahabat Saners nih yang mau curhat ke kita tuh lewat apa sih, Kak? Boleh banget gitu. Nah, boleh chat ke nomor yang ada di sini, nanti ditambahkan ya sama editornya Iya. atau mungkin, buka website menjelasandai.com. Nah, di pojoknya itu ada button WA tuh, kalian klik aja, di situ langsung kalian curhat, "Curhat dong Kak," gitu, "masalah kalian apa?" Seperti itu. Karena
Di sini ada kakak-kakak yang siap ngedengerin kamu, siap kasih support juga. Oke? Selalu semangat terus ya, Saners. Oke, ikuti podcast Bangku Remaja lainnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye. Dadah.